Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Saya Mansur Awandan, mahasiswa STI Siliwangi Garut dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin menyampaikan materi tentang kasus rendahnya kemampuan analisis berita dan penerapan CHASS Method Learning. Perlu kita ketahui, di era digital saat ini, informasi dan berita dapat diakses dengan sangat mudah melalui media sosial, internet, dan platform digital. Setiap hari, siswa menerima banyak informasi, baik yang benar maupun yang belum tentu benar. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang kurang mampu menganalisis berita secara kritis. Mereka sering langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa sumber, isi, dan kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, berita hoaks atau informasi yang menyesatkan mudah diterima dan disebarkan. Adapun contoh kasusnya, yaitu seorang siswa membaca berita di media sosial lalu langsung membagikannya tanpa mengecek apakah berita tersebut berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kasus, di antaranya yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis. Jadi siswa belum terbiasa mempertanyakan atau mengkaji informasi yang diterimanya. Rendahnya minat membaca. Jadi siswa banyak hanya membaca judul berita tanpa memahami isi keseluruhannya. Kurangnya literasi digital. Siswa belum memahami cara memeriksa keaslian dan kredibilitas suatu berita dan pengaruh media sosial. Informasi tersebar sangat cepat sehingga siswa cenderung langsung percaya dan melakukan verifikasi. Adapun dampak kasus terhadap proses pembelajaran, yaitu siswa sulit membedakan mana yang fakta dan opini. Terus mudah percaya pada berita palsu atau hoax. Kemampuan berpikir kritis menjadi rendah. Diskusi dalam kelas menjadi kurang berkualitas. Dan siswa kesulitan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Kemudian analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan. Dalam teori konstruktivisme, siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi harus aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir dan pengalaman. Selain itu, pendidikan abad ke-21 menurut siswa memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kasus rendahnya kemampuan analisis berita menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang membuat siswa aktif menganalisis masalah nyata yang ada di lingkungan mereka. Adapun strategi pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu CHASS Method Learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan kasus atau masalah nyata sebagai bahan diskusi dan analisis agar siswa mampu berpikir kritis serta menemukan solusi terhadap suatu masalah. Adapun langkah-langkah yang perlu diterapkan di strategi ini yaitu guru menyajikan sebuah berita, misalnya berita yang sedang
viral di media sosial. Itu guru perlu menyajikan. Kemudian siswa membaca dan memahami berita. Jadi siswa diminta untuk memperhatikan isi berita secara keseluruhan. Siswa menganalisis berita, yaitu mereka mencari fakta dalam berita, opini yang terdapat dalam berita, sumber berita, bukti yang mendukung berita tersebut. Kemudian diskusi kelompok. Jadi siswa berdiskusi untuk menentukan apakah berita tersebut dapat terpercaya atau tidak. Kemudian dipresentasikan hasil diskusi tersebut oleh setiap kelompok untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kemudian guru memberikan kesimpulan, guru menjelaskan cara menganalisis berita yang benar dan pentingnya memverifikasi informasi tersebut. Adapun manfaat dari strategi CHES method learning yaitu melatih berpikir kritis, meningkatkan kemampuan analisis, membiasakan siswa memeriksa kebenaran informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama untuk menghubungkan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan analisis berita merupakan masalah yang cukup penting di era digital. Penyebab utamanya adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis, rendahnya literasi digital, dan pengaruh media sosial. Dampaknya dapat memengaruhi kualitas pembelajaran serta kemampuan siswa dalam memahami informasi. Adapun yang perlu saya rekomendasikan dari pembahasan atau materi tersebut yaitu guru perlu menerapkan strategi CHES method learning itu secara rutin. Kemudian sekolah perlu meningkatkan program literasi digital dan literasi media. Siswa harus dibiasakan memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan orang tua perlu mendampingi penggunaan media digital di rumah masing-masing. Dengan penerapan CHES method learning, siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.